Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin, guru saya yang saya hormati dan Bapak Syah, guru saya dan Islam dan lain-lain, satuan masyarakat yang saya muliakan, dan saya hormati semua guru saya dan orang-orang tua saya yang saya hormati, dan istimewa para berada remaja muslim yang tentang saya yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berbuka yang penting. Saya kira pertama melanjutkan silaturahim antara kita setelah melaksanakan salat waktu maghrib berjamaah. Yang kedua, barangkali kita juga memahami betapa bernilainya kegiatan penyelenggaraan zikir. Ini zikir. Zikir artinya pembelajaran. Muzakarah adalah belajar. Zikir ya, pembelajaran, proses pembelajaran. Fas'alu ahla zikri untuk datanglah, tanyalah kepada orang terbelajar kalau kalian tidak mengetahui suatu hal. Jadi kita melaksanakan sebuah kegiatan dalam majelis zikir ini yang boleh jadi nanti akan berlanjut kepada zikir. Setelah kita mengingat apa yang kita pelajari, kita akan menggunakan pikiran dan alam kita untuk memahami secara lebih dalam. Dalam bahasa kita sebutlah sebagai pengajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah salah satu ilmu yang berkembang dalam Islam sejak masa-masa sangat awal dalam Islam, dengan bermacam-macam nama. Nanti nama yang paling populer dan top namanya adalah ilmu tauhid. Tapi dalam perkembangan awal itu ada beberapa ungkapan, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Yang pertama, kita menyebutkan untuk pertama sebutannya saja, namanya ilmu akidah. Akidah artinya ikatan. Ikatan artinya keyakinan. Satu di antara alasan penamaan ilmu akidah diambil dari kata-kata akad. Akad itu berikatan. Berikatan bahwa kita pernah mengikat diri dengan Allah di masa penciptaan arwah manusia. Sebelum manusia dan alam semesta tercipta, Allah telah menciptakan ruh-ruh kita. Ruh-ruh kita itu ditanyakan oleh Allah dengan sebuah pertanyaan singkat, dan kita sudah menjawab dahulu. Dan kita mengingatnya sekarang, tapi bukan mengingat bentuk verbalnya, tapi mengingat dalam bentuk kesadaran dan penghayatan. Pertanyaannya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Lalu kita semua menjawab, bala, syahidna, benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Sekali lagi, kita tak mengingat kalimat dan kata-kata. Semua manusia melewati alam atau proses penciptaan alam arwah ini. Makanya semua manusia sebenarnya memiliki kesadaran untuk memperhambakan diri kepada Tuhan atau memperhambakan diri kepada Allah. Hanya saja sebahagian orang tidak memahami
bagaimana tata cara penghambaan diri kepada Allah. Bahkan tak sedikit orang yang tidak mengetahui dan mengenal Allah. Banyak sekali tulisan-tulisan para ulama dahulu maupun ulama sekarang tentang persoalan ini. Yang aneh, orang kafir pun menulis yang seperti ini. Tapi saya tak mau menyebutkan terlalu banyak. Begini saja alasan. Ketika manusia, sejak manusia mengenal kehidupan di alam semesta, dia selalu tergiring dan terdorong untuk membesarkan hal-hal yang ada di luar dirinya. Manusia manapun, dalam sejarah agama-agama disebutkan bahwa ada yang disebut dengan aliran dinamisme, ada animisme, ada politeisme, ada petisme, macam-macam yang lain itu adalah bagian dari aktualisasi kesadaran mereka tentang kesaksian tadi, bahwa mereka memperhambakan diri kepada Allah. Hanya saja sekali lagi mereka tak mengenal Allah dan tak mengenal tata cara penghambaan diri kepada Allah. Dinamisme misalnya mempercayai binatang atau benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, yang dengan kekuatan itu bisa memberikan perlindungan dan keselamatannya. Animisme menganggap roh arwah nenek moyang dan telah lama meninggal itu dianggap mampu memberikan perlindungan, keselamatan, kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemudaratan. Jadilah pemuja-pemuja roh, animisme. Sekali lagi, kenapa ini terjadi? Karena dalam diri mereka ada kesadaran untuk memperhambakan diri kepada Tuhan, cuma mereka tak mengenal Tuhan dan tak mengenal tata cara memperhambakan diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang dianggap besar, yang dianggap agung, yang dianggap hebat, yang dianggap bisa menciptakan keselamatan untuk dirinya, yang dianggap bisa memberikan perlindungan kepadanya, maka kepada benda-benda tersebutlah atau kepada roh-roh itulah mereka memperhambakan. Di bawah Ibrahimnya, ini bukti bahwa semua manusia itu memiliki kesadaran untuk memperhambakan diri kepada Tuhan. Mengapa kesadaran ini ada? Karena semua roh dulu menjalani proses ini, proses memberikan kesaksian untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Alhamdulillah, kita diperkenalkan dengan agama. Kita terlahir sebagai seorang yang beragama Islam, seorang yang beriman, atau sekurang-kurangnya sekarang kita adalah orang-orang beriman, sehingga tata cara penghambaan diri kepada Allah kita miliki dari sumber, atau kita peroleh dari sumber-sumber yang akurat dan tepat. Ilmu akidah kembali adalah ilmu mengenai ilmu untuk mengingatkan kita kepada akad yang pernah kita baca dulu, bahwa kita pernah berakad, kita pernah membuat ikatan, kita pernah membuat perjanjian untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Maka semakin sering mempelajari ilmu ini, diharapkan seseorang semakin terdiri kesadarannya, semakin kuat kesadaran dan penghayatannya untuk menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba-hamba yang lain. Makanya pembelajaran di dalam ilmu akidah kadang-kadang memang terkesan sedikit ekstrim. Sebenarnya bukan ekstrim, tapi itulah yang benar. Misalnya begini, di Bapak Ibrahim ini ada guru saya, Pak Isyaki, pernah membaca tafsir Dilalil Quran. Bukan mungkin pernah baca tafsir Dilalil Quran. Itu saya membaca karya saya untuk 5 A'damuni. 5 A'damuni sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya lupa siapa penerjemahnya. Dalam buku karya beliau 5 A'damuni, saya lupa bahasa Indonesia apa judulnya. Di bahasa Arab mungkin, tapi saya baca dalam bahasa Indonesia. Judul bahasa Indonesia sudah lupa. Kata saya tutup di dalam buku itu, hanya ada 2 alternatif di alam semesta ini. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur.
Allah satu, tahu satu lagi. Pertanyaannya, kita sekarang sedang berada di mana? Di jalan Allah atau di kufur? Kata saya. Jadi ketika beliau menyampaikan ini, yang pemerintah dapat jawabannya karena dianggap karya beliau itu mengaruhi orang-orang lain sehingga melakukan perlawanan kepada pemerintah yang pemerintah pada masa tersebut dianggap tidak merepresentasikan jalan ketuhanan atau jalan. Baik, kita tidak usah terlalu panjang nanti. Intinya ilmu akidah adalah ilmu untuk mengingatkan kita kembali tentang perjanjian kita untuk menjadi hamba Tuhan. Terkadang penjelasan dan pengingatannya memang sedikit keras, tetapi memang harus diingatkan. Walaupun sekali lagi boleh jadi dalam pengamalannya tidak sekaku seperti diingatkan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Sebagai contoh lain saya sebutkan selain dari contoh dari saya sebut tadi. Ada firman Allah di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dibaca liya'budun karena tidak dibaca lagi. Tapi maksudnya liya'buduni, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi penghamba atau memperhambakan diri kepadaku. Dalam bahasa lain, menyembahku. Menyembah artinya memperhambakan diri kepadaku. Ini dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah bahwa kita tercipta untuk itu, untuk memperhambakan diri kepada Allah, bukan untuk menggarap lahan, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk mencapai, tapi untuk memperhambakan diri kepada Tuhan, memperhambakan diri kepada Allah. Ini penjelasannya begitu. Lalu alam semesta itu apa? Dalam hadis qudsi Allah memberikan penjelasan lain atau menambah informasi lain dalam hadis qudsi. Khalaqtul asya lakum wa khalaqtukum li. Kuciptakan alam semesta ini untuk kalian. Kuciptakan kalian untukku. Artinya ada penggalan ucapan dari seorang ulama besar pada dulu. Begini, dunia heran kepada manusia. Ini bahasa simbolik, bahasa ulama. Dunia heran kepada manusia. Aku diciptakan untuk memperhambakan diri kepada manusia. Tapi kok aneh, kata dunia ini. Kata dunia, aku diciptakan untuk memperhambakan diri kepada manusia. Tapi aneh, kata dunia. Kok manusia memperhambakan diri kepada aku? Pak dunia, kejar dunia, betul-betul jadi hamba. Tak peduli siang, malam, sore, pagi, hujan, panas, tak open apa-apa. Untuk kita kejar karir itu, dunia, kemewahan, kenikmatan, kemegahan, keberhasilan, kesuksesan dan seterusnya kita kejar untuk memperebutkan itu. Sekali lagi penjelasan dalam akidah ini memang keras, tapi pengembangannya tidak cocok mengabadilah satu. Itu tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dipahami seperti itu. Lalu apa kita dilarang untuk berkarir, dilarang untuk bekerja, dilarang untuk menggarap lahan, dilarang untuk bekerja? Tidak, tak ada larangan sedikit. Malah dalam berbagai sumber ada isyarat untuk melakukan semua itu agar dengan mendapatkan semua itu dapat membawa kita kepada proses hambaan diri kepada Tuhan secara sungguh atau secara menyeluruh. Nah itulah ilmu akidah. Tak menciptakan kalian berbahasa. Kata Allah, tak menciptakan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepada bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk memperhambakan diri kepada Allah. Ini diingatkan di dalam ilmu akidah pada
ilmu akidah pada untuk mengingatkan kita tentang janji dan akad yang telah kita buat dengan Allah bahwa kita akan menjadi hamba-hambanya. Semakin kita mempelajari ini, diharapkan supaya semakin kita mengingat posisi kita sebagai hamba Allah, bukan sebagai sesuatu yang lain. Manusia paling sempurna dalam aspek ilmu akidah adalah yang paling bisa merepresentasikan diri secara sempurna sebagai hamba Allah. Ada penjelasan lain baik-baik, dari agak berat kita paham. Karena untuk pertanyaan, saya pernah ditanya oleh teman-teman dosen di kampus, pernah tidak ngobrol? Nyoba loba, pernah ditanya seperti itu. Kok kuno kan ya? Fundamental sekali, radikal, radikal betul kok pikiran. Apa penjelasannya? Begini penjelasan. Tapi sekali lagi pengamalan tidak akan. Kerjaan kita sehari-hari itu namanya kerjaan sampingan atau kerjaan sambilan. Pak Sampar, saya berkarir dalam politik, itu sambilan itu Pak. Saya menjadi dosen, itu sambilan. Tadi Syami sebagai pengajar, itu sambilan. Yang lain-lain ada yang pedagang, ada yang itu kerjaan sambilan. Sambilan apa? Sambilan menunggu waktu salam. Kerjaan utama kita adalah menghamba Allah di saat-saat terbaik untuk berhambakan diri kepada satu di antaranya yang paling sempurna ya juga mengerjakan puasanya, tapi yang paling sempurna kan melalui salat. Kenapa kita pagi pergi ke kantor, pasar, sawah, ke ladang? Jawabannya ilmu akidah, karena sedang menanti waktu salat zuhur. Karena belum sampai waktu salat zuhur, maka saya kerja. Begitu zuhur sampai, tinggalkan yang lain. Setelah zuhur ada yang istirahat sebentar, ada yang balik dari kantor. Kenapa? Karena sedang menanti waktu salat asar. Begitu asar sampai, tinggalkan. Kenapa sore berolahraga? Main futsal, main football dan segala macam. Sedang menunggu waktu maghrib. Kenapa antara maghrib dan isya belajar ngaji? Sedang menunggu waktu isya. Kenapa setelah isya itu? Nah, panjang betul waktunya untuk menunggu waktu subuh. Maka ini. Bahasa Aceh, bundanya yang bundang-dang. Dang-dang rewe, dang-dang rewe, dang-dang rewe. Saya buat begini, bapak-bapak. Saya belum percaya penjelasannya begini, tapi memang benar. Coba, saya sakit gigi, berat betul sakit giginya, sampai bengkak. Pergi saya ke Lampung, ke Kuning. Sampai di sana Pak, rupanya sudah ada orang lain yang sudah lebih dahulu datang. Dokter Sekuning sedang meriksa orang lain. Asisten berapa orang dokter, 3 orang di situ juga sedang meriksa orang lain. Saya daripada sakit betul, saya hampir baca-baca majalah. Sesekali nengok TV, baca majalah. Ketika yang pasien lain selesai di pemeriksaan, dirawat, dipanggil nama saya Samsul Bahri. Kenapa tadi baca majalah? Sambil menunggu dipanggil, baca majalah. Begitu saya dipanggil Samsul Bahri, langsung saya tutup majalah, saya letakkan majalah masuk ke ruang dokter. Kenapa? Karena tujuan utama saya pergi ke situ bukan untuk baca majalah, tetapi untuk berobat. Seandainya saya goblok, maka seandainya saya tak cerdas, saya akan bilang begini, tunggu ya dokter ya, saya lagi baca di sini kan ini. Sedikit aja lagi baru tertentu. Itu seandainya saya kurang cerdas. Kan dokter itu tak apa-apa, bagi orang lain. Begitulah kira-kira silakan. Allahu Akbar, tinggal. Kenapa? Karena memang sejak tadi kita nunggu itu. Gak bisa bilang, tiba rokok, gak bisa. Gak bisa bilang lagi. Upi bancu karame, gak bisa. Kau mau parkir dia lupa. Kau parkir rumah, ke rumah dia parkir. Kau parkir ke rumah, gak banyak kita. Gak bisa begitu. Jadi penjelasan dalam ilmu kita berat, tapi amalannya tidak kaku sekali. Tidak kaku dalam arti begini. Seandainya seseorang terhalang ada musuh salah di awal waktu, boleh salat dengan waktu, boleh di akhir waktu. Bahkan dalam hadis siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja di dalam waktu salat, ya akan sah
benar itu ilmu akidah. Saya kira masih ada waktu ini sebelum kita diskusi. Kemudian yang kedua, nama ilmu ini yang juga pernah berkembang itu ilmu usuluddin, nama fakultas kami Ustaz Syami. Usuluddin, nah ada ini juga. Usuluddin itu artinya dasar agama atau pokok agama, pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Kenapa tauhid disebut dengan usuluddin? Karena ini ada beberapa versi, ada Ahmad Amin dalam Tuhan Islam, ada Pak Madawi juga pernah menulis yang seperti ini. Kemudian Harun Nasution juga pernah. Di antara alasannya karena karena ilmu ini hanya menyentuh masalah pokok, bukan masalah bukan masalah cabang. Ilmu tauhid ini menceritakan masalah pokok, masalah utama. Karena masalah pokok ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Seandainya nanti terjadi perbedaan pendapat, maka yang ada perbedaan pendapat itu tidak lagi masuk ke dalam ilmu tauhid. Itu begitu penjelasan Bang. Kalau begitu dalam ilmu tauhid ini tidak ada perbedaan, tidak ada mazhab di sini, semua sama. Dalam ilmu tauhid semua sama. Tidak ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Wahabi, tidak ada. Ada. Ini sama semua. Lalu nanti muncul pertanyaan, kenapa ada syiah? Nah, itu sudah di luar yang pokok. Tidak ada syiah. Seandainya dalam masalah dasar itu nggak ada syiah, nggak ada sunni, nggak ada apa-apa. Semuanya sama. Satu, Islam membesarkan Allah. Nah, yang mana yang pokok ini dijabarkan oleh para ulama didasarkan pada sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, itu tentang seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Laki-laki ini bernama Jibril. Kira-kira saya baca hadis secara lengkap. Intinya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil iman," beritahukan aku tentang iman. Lalu Jibril menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Benar rukun iman inilah yang mungkin akan kita pelajari beberapa pertemuan semuanya. Jadi 6 rukun iman ini tidak ada perbedaan pendapat. Ini masalah utama, ini masalah pokok. Seandainya ada orang yang menggiring rukun iman menjadi 5 misalnya, atau menjadi 7, nah itu dia bermain pada cabang, bukan lagi. Tidak bisa kita masukkan ke dalam bagian dari penjelasan tauhid. Bahwa yang bahagia sekali lagi, enaknya tauhid tidak terjadi perbedaan pendapat. Begitu beda pendapat, ini sudah bukan yang tauhid ini. Makanya kita berdiskusi banyak. Ulama masalah manuka, masalah umur, gitu kan. Nyata, dalam tauhid ada. Masalah tauhid ini, karena namanya muslim tidak terjadi perbedaan pendapat. Saya kira ini dulu Bapak yang banyak, kita punya waktu kurang 15 menit untuk berdiskusi, bertanya jawab atau ikut bagi-bagi pengalaman. Saya persilakan saatnya ada yang mau bertanya. Yang sudah ada sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu hari yang saya hormati teman jemaah dan saya dan muliakan, bergerak dari firman yang mengatakan bahwa kita menciptakan diri, Tuhan menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadanya. Dan ada satu hadis yang sering dibaca orang, pada iman itu yang sangat abada dan sebaliknya pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita menghubungkan kedua ini? Yang pertama ada firman tadi, yang kedua ada hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya salah program. Saya sering berkesimpulan
berjalan menuju kepada pengabdian untuk mengabdi kepada Allah. Misalnya yang tadi kita betul-betul apa saja yang kita lakukan adalah dalam rangka kita mengabdi. Tapi di samping itu kita bekerja baik keperluan kita sendiri maupun keperluan orang lain dan sebagainya adalah kita berbakti kepada intinya kita berbakti kepada Allah. Kalau memang ini pikiran saya ini lurus, bagaimana saya bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini hal yang paling utama adalah mengabdi kepada Allah, dan yang kedua adalah berbakti kepada sesama juga dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja ini. Kekeh tajamur. Dari nama ya. Jadi begini Pak, Iqmal Ibn Yaka ini kebetulan ini ada Ustaz saya sebenarnya dari Surabaya. Kami pernah teliti Iqmal Ibn Yaka ini bukan hadis. Ya, Iqmal Ibn Yaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah yang seakan-akan kamu hidup selamanya. Bekerjalah akhirat seakan-akan kamu mati besok. Sejak saya kelas 3 ini saya sudah hafal ini. Karena betul Pak di dinding rumah sekolah itu. Setelah diteliti, dikaji, rupanya bukan hadis, tapi isinya bagus. Ini ucapan Ibnu Umar misalnya, kalau Umar, ya, bukan. Ibnu Umar itu salah seorang sahabat, generasi sahabat. Kalimat yang betul setelah dicek juga bukan imam, ihris, ya. Ada dua versi. Waktu saya baca, yang pertama ihris itu garam tanahnya. Ada satu lagi uhrus, pakai zai, uhrus itu artinya apa terserah, himpun, berbekal, menghimpunkan. Jadi pesan umat itu penting untuk membuat kita hati-hati dalam menyikapi hiduplah ya. Tetapi ada sisi lemahnya adalah dalam membuat dikotomi antara dunia dan akhirat. Ini yang tidak ada pada ahli akidah. Pada penyusun kita akidah, dunia dengan akhirat itu tidak berbeda dia. Dunia dengan akhirat itu bukan dua hal yang harus dibedakan, tetapi hal yang harus sambung menyambung. Kenapa ada akhirat? Karena ada dunia. Kenapa ada dunia? Karena ada akhirat. Ibarat naik tangga, ada tangga pertama, ada tangga kedua. Jadi akhirat itu adalah bagian dari dunia. Kalau begitu carilah akhirat sejak di dunia. Nah itu. Jadi tidak dibagi-bagi. Waktu saya kumpulkan hal ini di kalangan dosen-dosen hadis tafsir, ada yang keberatan kan? Tapi ada ayat. Mana ayatnya? Ayatnya diambil. Wa bataghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini sama sekali tidak berhubungan dengan persoalan iman di dunia dan iman di akhirat. Ayat ini adalah perintah Allah kepada kamu yang kamu itu telah diberikan karunia sangat berlimpah. Ini di Persiap saya baca dan saya pernah mendengar langsung penjelasan dari Persiap. Kalau itu seorang yang telah diberikan karunia begitu besar di dunia, maka wahai kamu, kata Allah, gunakan fasilitas dunia itu untuk memperoleh kejayaan akhirat. Tapi kamu enggak. Jadi waktu itu saya jawab sama dosen-dosen, mau nggak jadi kamu? Nggak mau. Nah, kalau itu sama baca ayatnya. Maksud saya bukan boleh baca ayatnya, tapi jangan dipahami bahwa ayat tersebut dianggap berkuat hadis tadi. Tidak. Itu dua hal yang berbeda.
Jadi begini Pak, yang paling mudah kita pahami di sini, ini menurut saya Pak, saya yang paling mudah kita pahami di sini adalah bahwa dunia itu juga milik Allah, akhirat itu juga milik Allah. Menguasai dunia